Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini sampai di kitab Markus pasal 4 yang disampaikan oleh Pastor Basel. Saya memberikannya dengan tema menerima iman dari kerajaan surga. Di pasal ini menerangkan banyak perumpamaan. Kadang kita tidak mengerti mengapa Yesus mengatakan begitu banyak perumpamaan. Nanti setelah kamu akan tahu mengapa. Dan di pasal ini jelas menerangkan kebenaran dalam kerajaan surga. Dan di pasal sebelum kemarin, yaitu Yesus di pinggir di atas di danau, dia ada mereka dia duduk di atas perahu untuk mengajar dan banyak orang mengelilingi. Di sini Yesus menggunakan dengan perumpamaan. Kalau kamu mengatakan nyalang, kalau aku berbicara kepada, tahukah kamu Hong Kong toko apapun bisa dibeli. Dan juga di situ di toko itu banyak atau kedai, apapun barang-barang yang banyak kamu yang bisa pakai pribadinya. Oh, jadi kamu akan merasakan, oh rupanya kedai kecil itu demikian begitu rupanya. Di sini perumpamaan tentang seorang penabur menabur benih, dan di sini Yesus menerangkan tentang kebenaran Allah, bukan Injil. Tapi ada kalanya kita menganggap kita seluruhnya Injil. Yesus menerangkan cuma sedikit, yang terpenting yaitu kebenaran kerajaan surga. Tetapi apakah penting itu Injil? Injil itu penting, kalau tidak bagaimana bisa masuk dalam kerajaan surga? Tetapi setelah masuk dalam kerajaan surga, kamu harus hidupkan dalam kerajaan surga. Ini yang Yesus penting perlukan. Di sini Yesus menerangkan tentang perumpamaan. Dan sering kita menggunakan ini sebagai penginjilan. Di sini dikatakan ada seorang yang menaburkan benih dan ditabur di beberapa tempat. Ada satu yang di pinggir jalan, kedua di atas berbatu-batu, ketiga yang bersemak duri, yang keempat yaitu di tanah yang baik, tanah yang subur. Kan kita tahu ini adalah perumpamaan penabur, yaitu Allah atau firman, dan tanah adalah hati kita. Waktu kita kalau ditaburkan di pinggir jalan, kalau matahari terbit maka ia akan layu. Saya sendiri langsung sampai ke bawah dalam ayat, sebab yang di bagian bawah ini menerangkan arti dari makna dari penaburan. Di ayat 9, dan ia berkata, siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. Dengan berkata demikian, perumpamaan penabur ini, kamu mendengar, kamu paham, ya paham. Tapi kalau tidak ada di sini, tidak ada orang, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Di sini muridnya bertanya, apa makna dari perumpamaan tadi? Ayat 11 dikatakan, kepadamu telah kuberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang di luar segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan. Jadi kita menyebut sebagai partai dari murid-muridnya, orang lain tidak mengerti. Saya menggunakan perumpamaan, mereka mengerti. Kalau saya menggunakan kebenaran, hanya kalian yang mengerti, tetapi mereka tidak memahami.
supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini adalah di kitab Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10. Di sini kata bagi orang Israel, waktu mereka penyembahan berhala, bagi mereka untuk mengerti tentang kebenaran. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, tetapi mereka tidak mengerti. Kalau mereka mendengar dan mengerti, mereka sejak awal telah bertobat kembali kepada Allah. Jadi menggunakan perumpamaan untuk mengajar poin utama dalam kebenaran. Dan perumpamaan pertama dikarenakan yang ditaburkan di pinggir jalan, yaitu walaupun mereka mendengar tetapi hati mereka tidak memahami. Jadi ia yang ditabur di pinggir jalan, waktu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditabur di dalam mereka. Setelah mereka mendengar, telinga kiri masuk, telinga kanan keluar. Yang ditabur di atas batu-batu, ia mendengar, segera menerima dengan gembira. Mereka hanya suka untuk mendengar, cuma sampai di situ. Ini mendengar, ini khotbah yang bagus, pengkhotbah ini bagus, tetapi firman itu tidak bisa masuk di dalam hati mereka, yaitu tidak ada kerinduan, tidak bisa masuk di dalam hati. Dan ketiga, yang ditabur di tengah semak duri, waktu orang yang mendengar merasa sangat merindukan, tetapi karena lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, dan melihat perkara lebih penting daripada kerajaan surga. Kita harus tahu, kerajaan surga ia seperti biji benih. Waktu dia bertumbuh, dia akan tahu menjadi tanaman yang apa. Sekarang hanya kita lihat seperti benih. Jadi pada saat biji benih ini, sebelum dia bertumbuh, ia merasa segala hal lebih penting daripada biji benih ini. Dan sebelum pasal mengatakan apa itu kerajaan surga, Yesus sebelumnya, Yohanes Pembaptis telah memberitakan kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Kerajaan surga di sini. Yesus juga berkata, kerajaan surga datang. Yesus datang, kerajaan surga datang. Di mana Yesus mengajar, dia di situ menyembuhkan, mengusir setan, dan memberitakan kerajaan surga. Kerajaan surga punya kuasa. Jadi terus berulang kali setan pergi, penyakit disembuhkan. Itu hal yang tidak mungkin, tapi Yesus datang, semua itu terjadi. Jadi banyak orang mengikuti dia, tetapi Yesus tidak ingin orang-orang mengikuti dia. Ya, kita berkata kita harus mengikuti Yesus, tetapi Yesus kadang-kadang tidak suka orang mengikuti, tetapi hanya murid-muridnya saja yang mengikuti dia. Sebab orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka tidak mengerti akan tentang kerajaan surga, jadi menggunakan tradisi untuk mengikuti Yesus. Yesus sangat lihai, beri aku roti untuk makan kamu, sembuhkan penyakitku. Jadi untuk mengikuti Yesus baginya apalah artinya pengikut, yaitu harus mengikuti apa yang aku lakukan, harus dilakukan.
Bahkan yang kamu lakukan lebih besar daripada yang aku lakukan, sebab kerajaan surga ada di padamu. Jadi kamu harus hidup dalam Injil kerajaan surga. Dulu saya tidak mengerti apa dimaksud kerajaan surga ada di dalammu. Kamu pernah tahu punya jabatan pemerintah yang mengadakan hubungan dengan orang luar. Dia menyopir mobil, para polisi polintas tidak boleh untuk memeriksa SIM-nya, dan di rumahnya tidak boleh para pejabat pemerintah yang lain tanpa seizinnya untuk masuk ke rumahnya. Dan juga dalam hal-hal besar tentang pemerintahan, dia juga mendapatkan perlindungan di mana dia berada. Dia ada di situ. Tanah yang ia diam miliknya adalah milik negara. Jadi siapa kalau menyerang, memukul pejabat ini, maka kalau yang memukul dia yaitu merupakan seperti wakil dari satu negara, maka itu yang akan menyebabkan perang, sebab yang ia mewakili satu negara. Demikian kerajaan surga, roh Allah ada pada kita, roh Allah yang di dalam kita. Ini sangat penting. Yesus berkata, setelah keselamatan akan ada pekerjaan yang lebih besar yang harus kamu lakukan. Segala kekuatan, kekuasaan kerajaan surga akan diberikan kepadamu. Di mana kamu berada, setan, iblis akan pergi, sakit disembuhkan. Jadi di mana Yesus berada, dia situ mengajar, mengusir setan, roh-roh jahat, dan juga menyembuhkan. Dan juga kerajaan surga kalau datang, maka diberikan otoritas kepadamu, maka yang kamu lakukan akan lebih besar lagi. Aku menerima kebenaran kerajaan surga, maka akan bertumbuh, maka akan menjadi besar. Maka seluruh bumi akan berubah, mengubah seluruh dunia pada saat Yesus datang. Jadi orang-orang yang ini, mereka mendengar dan mau menerima, maka ia akan menghasilkan 30, 60, 600 kali lipat, 100 kali lipat. Penabur itu adalah Allah menaburkan firman. Benih adalah kita yang tidak dilihat. Dia akan bertumbuh menjadi tunas-tunas baru dan akan bertumbuh. Orang akan melihat dan akhirnya bertumbuh, dan orang melihat akhirnya dia berbuah, dan buah akan dipanen oleh Allah. Dan buah ini dari mana? Itu hasil dari benih. Benih itu siapa? Benih itu juga Allah. Jadi kita harus dengan iman untuk menerima, dan iman ini ada di dalam hidup kita untuk bertumbuh. Jadi segala sesuatu adalah pekerjaan Allah. Amin. Jadi kalau buah menghasilkan buah, Allah akan memanennya. 21-25 juga merupakan perumpamaan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Pelita harus diletakkan di atas meja untuk menerangi kegelapan di mana aku tidak dapat melihat, supaya dapat melihat. Jadi benih ada di dalam hati kita, suatu hari dia akan bertumbuh. Mungkin pelita itu sekarang belum diletakkan di atas meja atau di atas kaki, di atas Dian.
Sebab tidak ada sesuatu tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. 24-25 juga terusan. Jadi kamu harus mendengar, karena apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur padamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Di sini bukan mengajar hal yang Yesus adil tidak adil, tapi ini menggunakan ukuran. Hari ini saya membagikan benih ini kepadamu. Kalau kamu mengambil sendok, saya akan memberimu sesendok benih. Kalau kamu ingin membawa 1 periuk, saya akan memberimu 1 periuk. Seberapa kamu rindu, itu akan aku berikan. Kalau kamu tidak merindukan, mungkin bagimu hanya beberapa biji, maka aku pun akan mengambilnya daripadamu. Jadi ini memberitakan kamu harus merindukan, agar kemudian harus kamu letakkan di dalam hatimu. Yesus menggunakan perumpamaan sebagai petani. Bagaimana mengukur benih, bagaimana mengambil benih dan menanam benih. Ada orang yang paham, mungkin saya berkata, aku di sekolah bagian pertanian mengatakan tentang bagaimana penanam benih, dia benih apa, atau ini menggunakan segala sesuatu ada mengelilinginya. Jadi kalau kamu tidak mengerti apa itu, seperti bumi, ada planet-planet yang mengelilinginya yang tidak akan menubruk bumi, dan bumi ini seperti benih, dan planet mengelilinginya itu seperti sel-sel yang ada di sana. Jadi baru mengerti. Maaf. Supaya orang mengerti dengan gampang, sederhana untuk dijelaskan, supaya firman dengan mudah masuk dan mengerti. Orang yang ingin dalam lagi mengerti, mereka akan merindukan jadi Yesus yang Yesus perlukan bukan pengikut, tetapi dia perlukan murid-murid. Mungkin pengikut, ada yang berkata kita menyembah Yesus, menyebut Yesus. Kamu pikirkan lebih dalam lagi, ada kalanya kita akan keluar di jalan yang lain. Kepercayaan kita dari luar ke dalam, bukan dari hidup dari atas. Kita percaya Yesus, benih itu ada di dalam kita. Kita harus menanti Dia. Kita harus mencari kekudusan, maka benih ini akan bertumbuh. Sekarang belum dilihat. Kamu berdoa bagi orang belum ada reaksi. Mengapa orang itu berdoa untuk orang sembunyi di sakitnya? Sebab ia bertumbuh di tanah yang baik, kepercayaannya, imannya semakin bertumbuh, dan pada saat benihnya bertumbuh, berdoa orang disembuhkan, tapi yang kedua tidak disembuhkan. Jadi tidak berdoa lagi. Suasana yang meresahkan membuat aku tidak ada muka, menghilangkan kemuliaan Yesus. Tetapi kamu harus terus berdoa untuk menjadi perintis, seperti John, dia benih Roh Kudus disembuhkan. Setelah dia kebaktian, dia bertanya,
Siapa yang sakit disembuh, saya ingin berdoa untuknya. Berdoa tidak disembuhkan, 2 ketiga tidak sembuh. Kemudian para rekan kerja berkata, kamu lagi memanggil orang, ingin mencari tempat untuk sembunyi. Tetapi sampai dia berdoa ratusan sampai ribuan orang, akhirnya yang ia doakan mendapatkan kesembuhan, sehingga menjadikan pemulihan, kebangkitan rohani. Tidak ada petani yang membongkar tanahnya melihat adakah pertumbuhan, tidak ada. Tetapi kalau tanah yang baik, dia akan tumbuh sendiri. Memberi dia sedikit air, menanti dengan sabar, dia akan bertumbuh. Maka terus dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, supaya orang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Akar yang terus bertumbuh ke bawah, maka tunas pun tumbuh, belum lagi menerobos tanah. Petani tidak tahu apa yang terjadi di bawah tanahnya. Jadi bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Walaupun dia telah muncul tak bertunas, dia belum punya buah. Suatu saat baru ada buahnya. Dan Injil kerajaan surga, Yesus diam di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, dan benih ini akan terus bertumbuh. Pastor Joshua menerima misi pohon kehidupan itu sangat benar. Ada gereja hanya menerang yang terpenting Injil. Yesus berkata, Injil adalah sumber dari segala permulaan. Tanpa ada Injil, tidak ada Injil kerajaan surga. Tidak ada orang yang menunggu kerajaan surga untuk dinyatakan. Mengapa Yesus waktu dia mengajar, mengajarkan kitab Yesaya 61 ayat 1, ada Allah ada padaku, dulunya menerima keselamatan, Roh Tuhan Allah kembali ada pada manusia, kemudian Tuhan mengurapi aku untuk mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang rebuk hati, yang dipenjara kelepasan. Ini kita punya kuasa, orang akan mengikuti, dan Injil itu bukan hanya menerangkan tentang keselamatan. Tadi adalah ia mengutus aku untuk mengabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang lemah hati, memberitakan pembebasan pada orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung dari penjara. Di masa itu dulu belum ada televisi. Kalau selalu berperang untuk memberitakan kabar baik, itu seperti waktu dulu belum ada televisi. Jadi kalau menang perang, ada orang yang berlari untuk memberitakan kabar, kita telah menang perang, kita telah menang. Kita seperti waktu perang terhadap di Yunani, ada orang yang bernama Silas. Waktu dia menang dalam pertandingan, dia menari, aku telah menang. Jadi itu maraton, yaitu kabar baik. Kerajaan yang satu memenangkan kerajaan lain, kerajaan surga mengalahkan kerajaan kegelapan.
Itu disebut Injil. Setelah kita menang, kita harus menghidupkan Injil itu sendiri. Walaupun kita berdoa, belum tentu orang itu disembuhkan, belum menyembuhkan orang, tetapi kita harus percaya Roh Kudus ada di dalammu, segala kuasa diberikan kepadamu. Jadi kita terus berdoa pada orang. Ada orang bertanya kepada Pastor Joshua, mengapa kamu tidak menerangkan tentang Injil, hanya menerangkan pohon kehidupan? Sebab pohon kehidupan, peluasan dari Injil yang luas, mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, disembuhkan. Bahkan di kitab Markus sampai di akhir juga menerangkan orang bangkit dari orang mati hidup kembali. Adakah kamu percaya? Dan ini diberikan kepada Pastor Joshua. Dan seterusnya Yesus menerangkan perumpamaan kerajaan surga ayat 30 sampai 34. Iman yang ditanam pasti ada menghasilkan yang besar. Dan berkatanya, dengan apa kita membandingkan kerajaan Allah itu, dan perumpamaan manakah yang kita mengabarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang sangat kecil. Waktu dia ditabur, dia akan bertumbuh lebih besar daripada sayur yang lain, bahkan mengeluarkan banyak cabang-cabang, dan juga sehingga burung-burung bisa dapat bersarang dalam naungannya. Bijinya sangat kecil, hampir tidak bisa terlihat. Terhadap panggilanku terhadapmu seperti biji yang sangat kecil ini. Waktu kamu terima, kamu terus dengan iman kamu pakai, maka benih ini akan bertumbuh. Orang-orang akan menjadi terheran, wah, pohon ini akan sungguh besar. Pohon kehidupan ini misi yang diterima dari Pastor Joshua. Tuhan berkata kepadanya, aku hendak bekerja di Hong Kong. Maka Pastor Joshua datang ke Hong Kong bersama dengan Simo, datang di Hong Kong dan memulai mendirikan gereja 611. Saya tidak tahu seberapa banyak sekarang jumlah jemaat kita. Permulaan dari kebaktian, hanya 6 orang mendengar khotbah. Dia tetap dengan percaya seperti berkhotbah terhadap 6.000 orang. Tapi sekarang kita lebih dari 6.000 di seluruh dunia. Gereja-gereja seluruh dunia. Waktu saya membawa teman saya melihat-lihat daerah dari gereja dari Tonga, di Fulai dan tempat-tempat gereja, akhirnya menggunakan 2 jam melihat gerejamu. Kami masih ada. Kemudian dia berkata, akhirnya dengan menggunakan 2 jam kami bisa melihat tempat-tempat gereja. Dan saya berkata kepadamu, masih ada di Taipu, masih di Hong Kong ya, masih ada di Sentral, masih banyak yang belum dilihat. Iman yang Pastor Joshua terima, kamu lihat betapa besarnya, menanam pohon kehidupan di seluruh bumi. Joshua, saya hendak bekerja di Hong Kong. Kamu harus bekerja di Hong Kong. Dan ini biji ditanam. Satu yang sering dikatakan kepada Simo, kepada Joshua, yaitu seperti dia bodoh-bodoh, tapi dia demikian percaya. Dia sangat percaya, bahkan dia mendirikan gereja dan membuka ruang kuliah untuk melatih para pekerja. Orang berkata, para siswa yang keluar dari pelajar
dari gereja 611, di gereja lain tidak ada yang mengundang mereka untuk bekerja, tapi pastor kata saya yang mengundang mereka, memakai mereka. Ini hasil dari kerajaan surga, dan Pastor Joshua terus berjalan di dalamnya. Jadi saya terus untuk menemani Pastor Joshua. Tidak pedulikan ejekan orang, mereka tidak mengerti pohon kehidupan. Kalau sampai kamu baru mengerti pohon kehidupan dan mengikuti, maka kamu sudah terlambat. Jadi menggunakan perumpamaan tentang kerajaan surga, maka di sini Yesus menggunakan perumpamaan, maka murid-muridnya mendengar baru tahu, mengerti. Ayat 33, dengan banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman sesuai dengan pengertian mereka. Yesus sewaktu-waktu bisa saja berubah. Konsep dari tentang Allah diajarkan supaya mereka jadi Yesus tidak ingin mereka agar menyembah Yesus kemudian membuat patung Yesus untuk disembah. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan untuk memberitakan kerajaan surga. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, kepada murid-muridnya. Ia menguraikan sesuatu secara tersendiri. Kemudian mengatakan kuasa kerajaan surga dan datang Mesias. Seketika suatu hari, waktu itu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Yesus menerangkan banyak perumpamaan. Dia memberitakan dan mengajar. Kita tahu kisah ini sangat kita kenal, yaitu dia tidur di dalam perahu, dan waktu itu datanglah mengapoklah taufan yang sangat dahsyat, bahkan menggolengkan perahu, sehingga walaupun terhadap murid-muridnya, mereka nelayan mereka menjadi takut. Jadi mereka membangunkan Yesus, guru, engkau tidak pedulikan kalau kita binasa? Lalu Yesus bangun, ia menghardik angin seperti yang kita lihat di film, maka tenanglah angin itu. Jangan ganggu aku mau tidur, maka diamlah, tenanglah. Mengapa kalian takut? Tidak percaya? Lalu mereka berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi takut, dan seorang berkata yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Di Mazmur 107 di ayat 23 sampai dengan 30. Ada seseorang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan pemandangan luas. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya ajaib di dalam. Ia berfirman, maka bangkitlah angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung sampai orang mabuk dan kehilangan akal. Lalu maka berseru-seru mereka kepada Tuhan atas kesesakan mereka, dan keluarlah mereka dengan kecemasan mereka yang dibuat dalam badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda yang dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Siapa yang meredakan
angin, yaitu Tuhan. Dia tidak berkatakan dia sendiri Allah, tetapi siapa dia? Hanya Allah yang bisa lakukan. Yesus berkata, yang kamu lakukan lebih besar daripada yang aku lakukan. Mungkin tubuh benih kita masih di dalam tanah, tetapi waktu benih ini bertumbuh, angin badai pun akan mendengar. Kita mengikuti Pastor Joshua, dia tidak takut bahkan naik basket, berkata, Yesus jangan hujan. Seringkali dia pergi main basket, sebenarnya hujan, tetapi waktu mau pergi main basket hujan pun turun. Jadi Pastor Simo berkata, salut padamu, kamu bisa saja untuk main bola basket. Satu kesepian ada kalanya untuk menghentikan angin badai merupakan satu pekerjaan yang besar. Sesungguhnya hanya menyuruh murid-muridnya untuk jangan takut. Apakah kamu merasa akan menghancurkan perahu? Jangan ributkan aku dengan muridku, maka diam dan tenanglah angin itu. Saudara semua, kerajaan surga tidak dapat kamu bayangkan. Kamu pada saat benih tumbuh, kuasa Allah, kekuatan Allah. Yesus ada katakan, kalau kamu melihat di kitab Markus pasal 16, bagaimana hasilnya? Pasal 16 dimulai dari ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini Injil yang menerangkan kerajaan yang satu mengalahkan kerajaan yang lain. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Roh Kudus ada di dalam mereka. Roh Kudus ada di dalam mereka, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17:8 tidak berani untuk kita baca. Tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ini adalah buah. Pada saat terus kebenaran firman kamu letakkan di dalam hatimu, suatu hari kamu meletakkan tanganmu pada orang sakit, orang itu akan sembuh. Walaupun di dalam tanganmu sakit apapun bisa disembuhkan. Kamu tidak lagi dengan meminta, tetapi kamu dengan mendeklarasikan, sakit pun berhenti, berjalanlah. Percayakah kamu? Injil kerajaan surga ada di dalam kita, pasti akan menjadi satu pohon yang besar. Kita menyembah Tuhan Allah kita.
Bapa Surgawi, aku berterima kasih. Engkau yang berperang di depan kami, Engkau yang berjalan di depan kami. Kami berterima kasih dan memuji Engkau. Saudara semua, tidak peduli kamu di era yang mana datang ke gereja 611, kita terhadap firman Allah, terhadap kita, di dalam hidup kita, kita tanam, kita bersyukur, kita menerima benih ini, kita bersyukur pada Tuhan. Allah menggunakan banyak jalan atau waktu membawa kita ke gereja 611. Kita bersyukur pada Tuhan terhadap firman, kita bersyukur. Tuhan, aku berterima kasih terhadap di era North Point sana, Engkau membawa aku di gereja 611. Ini anugerah darimu. Dari 6 orang terus diperluas sampai 30 orang, 40 orang, dan sampai terus bertumbuh, yaitu firman Tuhan yang masuk di dalam hidup, sehingga kami mengalami kasih karuniamu, sehingga kami hari ini ada berada diperluas di berbagai tempat, bahkan mengutus di cabang-cabang gereja di berbagai negara. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami memuji Engkau setiap hari lewat firman-Mu yang Kau tanam di dalam, Kau tebarkan di dalam kehidupan, Kau tabur di dalam hidup kami. Saudara semua, tanah, bagaimana situasi tanah kehidupan kita? Seperti yang dikatakan, ada 4 macam tanah. Mungkin ada di pinggir jalan, ada yang berbatu-batu, ada kemungkinan di tengah semak duri, atau di tanah yang baik. Dan hati kita hari ini di tanah yang bagaimana? Kita renungkan dalam hidup kita, bagaimana kita menerima firman Tuhan. Setiap hari firman Tuhan di ruang pagi, waktu kita membaca firman Allah jatuh di dalam hati kita, atau di pinggir jalan, kemudian iblis datang dan mengambil firman yang itu, atau ditaburkah di atas batu-batu yang tidak berakar. Suatu kesulitan datang, atau seperti kejadian kebakaran di Hong Kong, kesulitan ini menyerang di dalam hidup kita, banyak menggerutu atau keraguan. Di dalam kita adakah seperti semak duri yang terpengaruh oleh kekhawatiran dunia, kekayaan atau keinginan? Tuhan, mohon Roh Kudus menuntun kami, ataukah kami secara simpel, kami mendengar, kami percaya, kami lakukan? Apakah hati nurani kami menerima, kemudian bertumbuh? Mohon Roh Kudus untuk menerangi hati kami. Apakah benih ini bertumbuh sehingga menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat? Kita beritahukan situasi kita. Kalau kita belum di tanah yang baik, kita bisa berseru pada Tuhan, mohon Tuhan untuk menolong kita.
Bapa surgawi, kami berterima kasih. Tuhan, firman-Mu seperti benih yang ditabur di dalam hati kami. Tuhan, ada kalanya kami harus mengaku, ada kalanya yang benih yang ditaburkan ini jatuh di pinggir jalan. Waktu datanglah iblis mengambil benih ini, sehingga kami tidak mengenal Allah. Dan juga ada kala benih ini kami jatuh di tanah yang berbatuan. Kami dengan gembira menerima di gereja, kami punya firman, tetapi dalam menghadapi penindasan, kesulitan, banyak hal yang mengerti kami merasa sulit, bahkan kami ragu kepada Tuhan, bahkan kami terjatuh, membuatkan kami murtad. Dan ada lagi yang jatuh di tengah semak duri. Kami mendengar firman, tetapi karena kekhawatiran dunia akan daya tarik ke dunia ini membuatkan kami ingin hal-hal yang lain, sehingga menghimpitkan firman itu sendiri, sehingga kami tidak berbuah. Bapa, ini situasi kami, ini kelemahan kami, ketidakmampuan kami. Bapa surgawi, tidak peduli apakah kami benih yang jatuh di pinggir jalan, di bebatuan, atau di tengah semak duri. Kiranya Tuhan jangan ambil benih ini. Kiranya dengan firman-Mu, benih-Mu lebih banyak lagi Engkau tabur di dalam tanah kehidupan kami. Kami ingin menjadi tanah yang baik, agar benih-benih-Mu lebih banyak lagi Engkau tanam di tanah yang baik ini, agar kami bisa bertunas dan bertumbuh untuk menjadikan firman-Mu sebagai nutrisi dalam kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh. Saudara semua mengatakan Pastor Joshua menerima Injil pohon kehidupan. Sesungguhnya Injil pohon kehidupan ini di dalam kehidupan kita adakah berbuah? Saya ingin kalian berbagi. Kamu mendengar kabar tentang benih pohon kehidupan. Adakah dalam hidupmu membawa perubahan atau menumbuhkan buah? Kita bisa merenungkan atau dua-duaan berbagi.
Kita saling berdoa agar kita menjadi tanah yang baik dan subur. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Injil Kau berikan kepada kami pada saat kami membagikan sharing tentang Injil pohon kehidupan. Masing-masing kami mempunyai cerita sendiri, kesulitan sendiri, tetapi dengan kasih setiamu dan kasih setiamu Tuhan, Engkau curahkan kepada kami. Tuhan, kami mengaku ada kalinya ada kekhawatiran, ada hati yang keras hati, dan ada kalanya kami tidak berakar, seperti kami mendengar tetapi tidak mendengar, bahkan menghadapi serangan dunia, kekhawatiran dunia, sehingga menghimpit untuk firman ini bertumbuh. Saudara Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Engkau membantu kami untuk membantu kami agar benih ini bertumbuh. Engkau tolong kami untuk menyingkirkan segala bebatuan, segala semak duri, sehingga kami bisa bertumbuh. Tuhan, kami berpegang pada firman-Mu. Untuk menyelamatkan kami, untuk mempersiapkan pohon kehidupan. Kehendak-Mu yang indah Kau beri untuk memberkati bumi. Oleh karena kasih setia-Mu, kasih sayang, kasih setia dan belas kasihan, kasih-Mu sungguh besar Engkau Tuhan. Hikmat-Mu tidak bisa diselidiki oleh manusia. Engkau yang berkuasa, firman-Mu akan terlaksanakan. Dari generasi ke generasi kami mau berjalan di jalan pohon kehidupan, agar berkat ini ada pada di seluruh di atas bumi. Tuhan, Engkau memilih kami dengan iman kami masuk dalam firman-Mu. Kami adalah pohon kehidupan, kami mau menegati Engkau.
Engkau menguji kami, kami dengan iman untuk menerima kehendak-Mu yang indah. Saudara-saudari semua, saya mengundangmu untuk meletakkan tanganmu di atas hatimu. Kita berdoa. Pada saat di dalam berdoa, kita berwaktu, kita berbagi, kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Anak-anakku memberikan kepada saudara-saudari, anak-anakku berkenan bagimu, akan menghasilkan 30, 60, 100 sekali. Di dalammu penuh dengan kelimpahan. Pada saat kita berbagi, Tuhan terus berkata, kita setiap orang ada 100 kali lipat hasil panen. Berarti Tuhan kembali mengingatkan kita, hai anakku, ada semak, ada duri, ada bebatuan, ada rumput-rumput liar. Anakku, serahkanlah kehidupan dalam hidupku. Aku akan mendukungkan apiku untuk menghanguskan, membakar rumput-rumput liar dan semak duri ini. Pada saat kamu letakkan tanganmu di atas hatimu, saudara-saudari, kembali kamu serahkan, berkata kepada Tuhan, mungkin di dalam hidupmu kamu masih ada bebatuan, ada semak duri. Kamu beritahukan pada Tuhan, Tuhan, aku bersedia untuk menyerahkan kepada Engkau. Mohon pada Tuhan untuk membuang segala bebatuan dan semak duri ini. Tuhan, aku serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Segala rumput liar dalam kehidupanku, aku serahkan kepada Engkau, Tuhan. Mohon Engkau bersihkan, Tuhan. Saudara semua, ya Tuhan, pada saat saudara kami meletakkan tangan di atas kami melihat kehidupan kami, Tuhan, aku melihat di hati kami ada tanah yang baik, tanah yang siap. Di dalam rohani saya melihat dan saya deklarasikan, Tuhan, kami menerima Engkau satu biji Tuhan, Engkau tanam di kebun hati kami. Tuhan, letakkan di dalam kebun hati kami, di dalam hati kami yang siap dengan tangan-Mu. Biji ini kamu letakkan di kebun hatimu, dan dengan tangan-Mu yang berlubang Engkau menepuk tanah kebun ini. Anak, sungguh bagus, sungguh baik. Biji ini kau tanam di dalam benih hatimu. Tuhan menyuruh agar benih ini bertunas, bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara semua, mengundang kamu untuk mengikuti doaku. Tuhan Yesus, aku menanggapi firman-Mu. Engkau meletakkan benih di dalam hati kami dengan gembira menerima. Bahkan Tuhan Yesus, saya bersedia setiap hari menanam hati saya. Engkau curahkan dengan air kehidupan-Mu, nutrisi dari-Mu masuk. Tuhan Yesus, aku bersedia, bahkan aku rela
untuk melihat pohon kehidupan ini terus bertumbuh besar, menjadikan berkat bagi orang lain, agar aku mendapat kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Kita berdoa mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita dengan mandat Roh Kudus, agar kehidupan kita, benih ini terus bertumbuh berkali-kali lipat, syarat 100 kali lipat. Tuhan Yesus, Roh Kudus curahkan air kehidupan di dalam hati kami, sehingga biarlah benih yang kami tanam dia bertunas, akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Segala rintangan di dalam kehidupannya, segala keraguan pergi dari kehidupan kami. Tuhan, tambahkan iman kami, buang segala keraguan kami, buang segala ketidakpercayaan kami. Agar iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih atas anugerah Tuhan, Engkau menanam benih pohon kehidupan di dalam hidup kami. Saudara semua, kita harus punya iman. Pastor Joshua dan Simon menerima penanaman pohon kehidupan, misi 52 tahun harus digenapi. Tetapi Pastor Deborah berkata 10 tahun harus digenapi. Adakah kita punya iman yang demikian? Kita harus percaya kita bisa mengubah dunia. Amin. Jadi sekarang saya mengundang kalian untuk berkata kepada orang-orang di sekitarmu, juga katakan kepada mereka 10 orang, imanmu bisa mengubah dunia. Mari kita bersama mengikuti Allah. Kita bersama. Iman kita bisa mengubah dunia. Kita bersama mengikuti Allah. Haleluya. Dengan tindakan kita beritahukan kepada Allah, kita terima iman ini bisa mengubah dunia. Tuhan, mohon Engkau mengubah kami agar iman kami, kehidupan kami selaras dengan Engkau dan mengikuti Engkau, sebab Engkau memilih kami di zaman sekarang. Benih iman, kami bersedia mengikuti Engkau. Haleluya.
Tuhan, kami berterima kasih. Pohon kehidupan, buah dari penebusan Yesus Kristus. Kalau tanpa penebusan keselamatan Yesus Kristus dan anugerah dari kasih karunia Yesus Kristus, kita di sini tidak mungkin akan berubah. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hanya kami meninggikan Yesus, Yesus yang mengubah kami pada saat kami menerima keselamatan dari pohon kehidupan, menerima penebusan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Ada benih kehidupan. Tuhan, buanglah segala keraguan kami. Kami hanya meninggikan Tuhan Yesus. Hanya tuh nama Yesus yang layak untuk ditinggikan. Tapi Tuhan, kami harus mempersembahkan hidup kami seperti kehidupan pohon Yesus ini, buah dari penebusan keselamatan. Kami harus menjadi 360 derajat pohon kehidupan yang kokoh. Kiranya Injil pohon kehidupan ini ditebarkan. Tuhan, kami harus terima iman ini walaupun orang lain tidak memahami kami, tapi Engkau tahu. Engkau tahu kami harus menerima iman biji sesawi ini untuk ditanam di dalam kehidupan kami, sebab yang kami percaya yaitu Yesus Kristus. Tetapi kami juga harus mempersembahkan buah di yang akan datang pada saat di pinggir sungai di Yerusalem baru. Pohon kehidupan dan air kehidupan akan berbuah pada musimnya. Daun-daunnya akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini kehendak-Mu Tuhan terhadap kami. Kami berterima kasih dan saya deklarasikan nama Yesus, segala badai, angin badai yang sedang kita hadapi sekarang, Tuhan Yesus, Engkau sendiri tenangkan. Diam, tenanglah. Diam, tenang, segala bencana pergi dari kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa menenangkan segala angin badai. Dan terus kami juga nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, pada saat kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, kesembuhan pun terjadi. Dan iman ini juga terjadi bagi kami. Hongkong saatnya pemulihan. Tuhan, kami menerima iman biji sesawi ini. Waktu kami deklarasi, waktu kami berdoa dan lewat deklarasi, lewat perubahan hidup kami menghidupkan pohon kehidupan. Anugerah-Mu akan dicurahkan, terjadi di seluruh bumi ini. Dan kami nyatakan penanaman pohon kehidupan misi ini digenapkan. Bukan hanya kami mengutus yellow, black, and white, tetapi kami menanam segala misi yang Kau berikan kepada kami. Dengan iman kita berdoa. Tuhan, saya berterima kasih. Saya hidup kami, mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Seperkara harus melihat berbuah. Engkau menolong kami mengerti. Kami tidak hanya menerima keselamatan dari-Mu apapunnya, tetapi juga kami harus hidupkan rupa-rupa-Mu. Kami harus membuang segala pengetahuan yang jahat dan yang baik. Kami harus menghasilkan buah seperti Engkau, sehingga orang melihat kami adalah milik Engkau. Pada saat kami mengikuti jalan pohon kehidupan, kami pasti akan lihat misi penanaman pohon kehidupan ini digenapi di seluruh bumi. Saudara-saudari, orang-orang diselamatkan, bahkan Engkau menambah. Dan juga kami melihat Tuhan Yesus dengan penuh kuasa Engkau datang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kamu menerima iman surgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu harus menjadi saksi lewat
perubahan hidupmu, sebab Roh Kudus yang firman yang ditanam di dalam kebun hatimu akan bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Pada saat dengan iman kamu, segala penyakitmu akan disembuh, segala ketuhanan pun akan pergi darimu, dan pengetahuan yang jahat yang baik juga pergi darimu. Kita saling untuk merangkul, dan kita harus hidup seperti kehidupan pohon kehidupan. Hari ini kamu menerima benih pohon kehidupan ini yang ditanam Tuhan di dalam hidupmu, akan bertumbuh, dan kiranya kasih setia Tuhan, karunia Tuhan, dan berkat Tuhan lewat kehidupan juga ditebar di seluruh bumi. Kebangkitan rohani pun terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.